Pemerintah abai pada nasib petani Indonesia. Petani dan lahan pertanian kian sedikit. Ini pro kontra, Mas, ya. Kalau saya sebagai petani, ini perlu. Karena mengingat bahwa Indonesia itu adalah negara-negara agraris, bergerak di bidang sektor pertanian. Yang sebenarnya yang harus diperhatikan oleh negara, ini adalah petani. Bukan artinya di sini petani tidak diperhatikan dengan negara, itu bukan. Yang perlu difokuskan itu sebenarnya petani. Saat ini saya nyadar, saya menjadi petani bukan bergerak di sektor pangan, tapi saya bergerak di buah, Mas. Secara tidak langsung, kami petani dari Njirabon nggak mau nanam tanaman pangan, itu demo tanpa keluar-keluar, Mas. Kita nggak mau menanam tanaman pangan, kita nanam jenis kultu. Itu maksudnya berarti kita nggak mengikuti programnya pemerintah. Kalau pemerintah kan programnya pangan, Mas. Ayo support Pecah Telur dengan gabung membership level 1, level 2, atau yang level 3. Ini yang paling menarik untuk teman-teman baik pebisnis pemula atau pebisnis menengah. Klik tombol subscribe dan juga gabung atau join di bawah. Terima kasih, selamat menonton video persembahan dari kami. Sebelumnya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya perlu memperkenalkan diri. Saya nama Imam Mahmudi, seorang petani naga dari Sumbermulyo, Tegal Delimo. Kalau ngomong bertani, Mas, ini saya mulai dari kecil sudah dilahirkan dari keluarga petani, Mas. Jadi saya memulai bener-bener jadi petani tahun 1993. Kalau menurut orang lain boleh, Mas, bisa dikatakan sukses. Tapi bagi saya pribadi bersama dengan teman-teman belum, Mas. Tapi awal kita merintis menjadi petani, Mas, memang itu liku-likunya sangat berat sekali. Waktu itu karena kita kondisi-kondisi masih awal, Mas, babat, Mas, ya. Jadi di situ penuh dengan perjuangan. Mulai karir saya jadi petani, kita terjun ke cabai, Mas. Jadi kita awali dari cabai, mulai teropong sampai modern. Di situ ada istilah dengan cabai TW, Mas. Di situ ada hot beauty, di situ ada hot chili, red-redan sampai red vigor, semua saya alami. Tapi itu cuman biasa-biasa saja dari segi penghasilan. Barusan gitu nginjak lagi ke semangka. Semangka usia 60 hari panen, Mas, waktu itu. Terus sesuai dengan berjalannya waktu sampai sekarang akhirnya kita mengikuti untuk menjadi petani buah naga. Lah akhirnya untuk buah naga sendiri kalau kita pelajari, Mas, di situ adalah usianya sama dengan tanaman semangka, Mas. Bedanya hanya kalau semangka setelah dipanen itu tanam lagi, kalau buah naga tidak. Kalau usianya sama, Mas. Jadi mulai dari bunga sampai bisa dipanen usianya 60 hari. Nah, selama ini mulai awal dari saya menjadi petani cabai sampai sekarang, Mas, bisa untuk mencukupi keluarga saat ini, Mas, untuk tanaman buah naga. Jenengan buah naga sudah berapa tahun, Pak? Lebih dari 15 tahun, Mas. Jadi mulai dari buah naga putih sampai sekarang operalih ke yang merah yang jenis mawar, Mas. Bahkan ini merintis untuk uji coba itu berada di lingkungan saya. Ini kita mencoba yang kuning yang jenis golden. Itu sudah mulai kita rintis. Karena antisipasi setelah punahnya yang merah, ini untuk kalangan kaula mudanya
ini benar-benar kita pikirkan agar ada jalan keluar setelah punahnya si merah. Kalau dulu perawatan buah naga itu antisipasi cacar kayak nggak ada. Hasil buahnya bisa dikatakan bahwa buah itu kayak Luna Maya waktu itu. Tapi saat ini Mas, kalau kita sampai teledor inseknya, bahkan funginya, ini bisa fatal Mas. Karena apalagi untuk serangan yang sekarang yang paling sangat mengerikan adalah serangan lalat buah Mas. Itu bisa fatal. Kayak kemarin memang saya kena Mas, bisa total, itu nggak jual. Semua rontok itu dah, karena kena lalat buah. Kerugian waktu itu berapa berarti Pak? Kurang lebihnya sekitar 60 jutaan. Tapi bagi orang-orang kalangan elit, uang 60 juta enggak ada artinya Mas. Tapi bagi kalangan saya seorang petani, kita rugi 60 juta. Itu udah fatal. Sebelumnya mohon maaf, karena saya di sini adalah sebagai sesepuhnya anak-anak petani muda yang berada di kalangan Jerabon, ya. Jadi saya bukan memakai gaya kata, Mas. Jadi memang saya loyal, orangnya loyal. Siapapun yang kepingin budidaya buah naga, oke, saya kawal Mas. Tapi kalau saya membuat prinsip gaya kata Mas, siapa yang di depan mesti tak suruh minggir. Siapa yang ikuti saya mesti tak pancal Mas. Tapi saya tidak. Justru anak muda saya arahkan. Entah caranya kasar, entah caranya halus, itu saya berusaha gimana anak ini agar bisa mengikuti jejak saya. Akhirnya alhamdulillah sekarang bahkan yang masih baru lulus SMA udah tergiur, nggak mau kuliah, langsung terjun ke buah naga. Sukses. Jadi kita ini kan kalau jadi petani naga itu kan petani ekstrim Mas. Di situ kita menentang arus Mas. Jadi yang sebenarnya itu bukan musimnya Mas. Kalau musimnya naga itu dalam 12 bulan, yang 5 bulan ditempati untuk musim, yang 7 bulan itu untuk di luar musim. Kalau di luar musim Mas, di situ dibantu dengan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, kita perlu penyinaran. Nah, kalau petani Jerabon itu udah tahu Mas, kalau listrik itu bukan untuk mengeluarkan bunga, bukan. Itu untuk menambah fotosintesis. Kalau udah fotosintesis, pengaturan kita antara N dan P itu harus imbang. Kalau nanti tinggi N-nya, itu pendapatannya semai. Tapi kalau paling tidak imbang, itu pendapatannya nanti bunga. Ini tinggal pengaturan kita. Makanya saya katakan bahwa di sini petani naga itu ekstrim, karena di situ keluarnya si buah naga ini tergantung si perawat. Kalau ngerawatnya keliru, lebih tinggi N-nya, keluarnya semai Mas. N dan P itu apa tuh Pak? Nitrogen sama di situ fosfat. Kalau menurut jenengan Pak, seorang petani itu layak diperjuangkan atau tidak? Ini pro kontra Mas ya. Kalau saya sebagai petani, ini perlu. Karena mengingat bahwa Indonesia itu adalah negara-negara agraris. Bergerak di bidang sektor pertanian kan. Yang sebenarnya yang harus diperhatikan oleh negara, ini adalah petani. Bukan artinya di sini petani tidak diperhatikan dengan negara itu, bukan. Yang perlu difokuskan itu sebenarnya petani. Saat ini saya nyadar, saya menjadi petani bukan bergerak di sektor pangan, tapi saya bergerak di buah Mas. Secara tidak langsung, kami petani dari Jerabon nggak mau nanam tanaman pangan, itu demo tanpa keluar-keluar Mas. Kita nggak mau menanam tanaman pangan, kita nanam jenis kultu. Itu maksudnya berarti kita nggak mengikuti
programnya pemerintah. Kalau pemerintah kan programnya pangan, Mas. Mas, sekarang itu antara biaya, Mas, antara biaya dengan penghasilan kalau kita bergerak di pangan, Mas, itu sangat tipis, Mas. Ya ibarat kita ini mau beli motor aja susah. Sekarang kita tanam 1/4 hektar, Mas. Itu kurang lebihnya sekitar 1.750 meter luas. Itu biaya menjadi tanaman kurang lebihnya sekitar 2.500.000, Mas. Selama 4 bulan, itu nanti kalau udah panen, itu cuma mendapatkan sekitar 5 sampai 5,5 juta. Kalau harga turun, itu bisa 4 juta, Mas. Untungnya berapa? Kalau kita pengen punya motor aja nggak usah neko-neko, dah sulit. Kalau naga berbeda, Mas. Berbedanya di sini kan permasalahannya ditanam, Mas. Kalau naga mulai keluar bunga sampai dipanen, Mas, ini usia 60 hari. Keluar sampai dipanen ini 60. Nah, setelah dipanen jebret, nah, bedanya kan nggak tanam lagi, Mas. Adiknya ada lagi. Ini misal ada yang segini, ada yang baru kawin, ada yang segini, kan ngesam, Mas. Terus hitung-hitungannya petani juga gampang. Sekarang kalau kita punya buah, misalnya kita punya buah 1.000. Kita hitung sekitar 5 on, kan berarti kita udah dapat sekitar 5 kintal. Jadi sebelum dipanen, petani tahu dah. Naga saya besok kalau dipanen dapat sekian kintal, itu tahu. Kurang lebihnya yang ini sekitar 15 sampai 17 tahun. Ini ibarat manusia, ini Joko sehatnya, Pak. Bukan Joko Loro. Oh, ya. Ini Joko sehatnya ini. Ya ini. Diperkirakan sampai usia berapa tahun? Ya kalau bisa, Pak, permintaan kita ya jangan sampai mati. Kita nikmati seterusnya nih, kalau bisa kan gitu kan. Kalau nggak ditebang ya nggak mati? Nggak mati. Ini sebenarnya kemarin tebang, Mas. Jadi kita proses, cuma ini ada yang saya rahasiakan sedikit, tapi saya nggak mau menjabarkan karena tanah sini pH-nya udah turun, Mas, tinggal 2, sekian maksimal, pH meter tanahnya cuma 3. Kita berusaha memasukkan binatang yang dikatakan di situ mikroba. Tapi di sini tentang mikroba saya nggak berani bercerita banyak. Kalau menurut pandangan saya sekarang tinggal kita, Pak, yang jili-jilian kita. Kalau saya di depan ngomong buah naga itu buah yang sangat ekstrim, perawatannya juga ekstrim. Kita harus pandai-pandai mengambil waktu, pakai momen tersendiri. Seandainya kita melihat satu bulak ini ya misalnya, ini sudah ada yang menyala. Kalau bisa kita jangan, kita berada di belakangnya. Jadi dengan kata lain kita mengambil selah dari buah. Punya teman-teman panen, semua panen. Kalau panennya terlalu banyak, itu pasti harga turun. Tapi kalau nanti di saat selah, itu mesti naik. Kalau naga di sini tuh naiknya kan cepat, Mas. Selang 1 minggu jebret naiknya di atas 5.000 sampai 10.000, Mas. Itu permainan naga kayak gitu. Kalau barang banyak jelas di situ harganya mesti turun. Tapi di saat barang sedikit harga langsung naik. Ini udah tradisi. Jadi untuk wilayah Indonesia ini kan yang paling besar kan di Banyuwangi. Bahkan sampai kualitas buahnya saja ini yang paling bagus ini dari Tanah Ceket, Kecamatan Tegal Delimo. Kalau dari Tanah Merah itu kualitas buahnya masih kurang, cepat busuk atau gimana. Kalau dari Tanah Ceket kita tahan sampai 1 bulan tidak ada masalah, Mas. Untuk wilayah Tegal Delimo yang wilayah 1 Ulu-Ulu, 1 Jotirto, ini kurang lebihnya sekitar 250 hektar yang di sini. Yang sebelah situ belum lagi yang sana. Kalau 500 hektar itu lebih, Mas, yang sekitar sini. Belum lagi yang di luar desa. Ini khususnya yang di Desa Tegal Delimo, Kecamatan Tegal Delimo, Desa Tegal Delimo. Tapi kalau ngitung 1 kecamatan, banyak, Mas. Sekarang kan semua kan ikut, Mas. Kayak listrik aja ini ya. Ini kalau udah mulai pukul 12 ini udah berat ngangkatnya. Semuanya fokus ke naga. Ini kayaknya udah mulai sumbang. Karena dasarnya sekarang lokasi. Lokasi kan sudah hampir habis tanamin naga semua.
udah sumbang dah, mulai Udah mentok ya? udah mentok, mulai mentok. Ya makanya kalau udah mentok, kalau kita mau bermain, ya kita bermain waktu. Pesan untuk anak muda, terus komitmen, terus maju, jangan patah semangat karena apa yang Anda lakukan sekaligus itu Anda sudah menikmati. Jangan malu, terus maju.